Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sering kita mendapati pertanyaan kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Jawaban simpelnya adalah dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, 19 nabi dan rasul itu adalah merupakan anak cucu dan keturunannya daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk lebih jelasnya, inilah silsilah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama adalah Siti Sarah. Ia adalah merupakan perempuan Mesir, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak. Barulah Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari istrinya yang kedua, yaitu dari Siti Hajar. Ia adalah seorang wanita Arab, lebih tepatnya adalah wanita Palestina. Dari pernikahannya ini lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Dari jalur Nabi Ismail inilah lahirnya seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi, yaitu Masjidil Haram di Mekah. Dan untuk selanjutnya, Masjidil Haram Mekah ini diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim punya istri yang ketiga, yaitu di mana dari istri yang ketiga ini lahirlah Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, kita kembali kepada istri yang pertama, yaitu Siti Sarah. Dari Siti Sarah inilah pada akhirnya lahir seorang anak yang diberi nama Nabi Ishak alaihi salam. Bersama Nabi Ishak inilah Nabi Ibrahim membangun masjid yang kedua, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk selanjutnya, Masjidil Aqsa ini diserahkan kepada Nabi Ishak alaihi salam. Dalam sebuah hadis disebutkan, jarak antara membangun Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Palestina adalah 40 tahun. Nabi Ishak memiliki 2 orang putra. Yang pertama adalah Is dan yang kedua adalah Nabi Yakub alaihi salam. Is memiliki putra yaitu Nabi Ayub alaihi salam, dan Nabi Ayub alaihi salam memiliki putra yaitu Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam karena kesolehannya, maka Allah memberinya sebutan sebagai orang yang dicintai Allah. Yang dicintai itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Isra, dan Allah itu adalah Il. Jadi orang yang dicintai Allah itu adalah dengan sebutan Israel. Dan inilah yang menjadi awal mulanya adanya Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra, di mana dari ke-12 putra itu ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara Nabi Yusuf lainnya adalah Benyamin, di mana Benyamin ini punya anak yang bernama Nabi Yunus alaihi salam. Saudara Yusuf yang lainnya adalah Lewi. Lewi memiliki anak yang bernama Imron, dan Imron memiliki anak yang bernama Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam inilah nantinya lahir Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Saudara Nabi Yusuf lainnya adalah Yahuda. Yahuda ini memiliki putra yang bernama Nabi Daud alaihi salam, dan Nabi Daud alaihi salam memiliki putra yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki keturunan
yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, dan pada akhirnya sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah merupakan raja-raja daripada kerajaan Bani Israel, dan kerajaan Bani Israel ini mencapai puncaknya pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka orang-orang keturunan daripada jalur Yahuda ini mendirikan sebuah bani atau sebuah kaum, yaitu kaum Yahudi. Jadi disinilah merupakan cikal bakal kaum Yahudi pada saat Nabi Sulaiman dan Nabi Musa setelah meninggal, maka muncullah kaum atau golongan kaum Yahudi. Itulah barangkali cerita ringkas tentang silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi terakhirnya, Nabi Muhammad SAW.